Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Heni Rahmawati SPD, guru matematika di SMA Negeri 1 Sape, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Mataram. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran pada kelas 11 IPA 6 di SMA Negeri 1 Sape, materi program linier. Video pembelajaran ini diambil untuk memenuhi tugas akhir PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, yaitu uji kinerja. Berikut adalah video pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Pembelajaran kita hari ini lebih berkah. Kita awali dulu dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Duduk siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih banyak ketua kelas karena sudah memimpin kita dalam berdoa untuk pagi ini. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Siap. Sudah sarapan di rumah? Sudah. Sarapan sangat penting untuk kita dalam melakukan pembelajaran biar sehat anak ya? Oke, silakan luruskan dulu meja kursinya. Biar lebih rapi. Ya. Ruangan yang rapi itu adalah tempat yang nyaman untuk kita belajar. Baiklah, aku mau cek dulu konsentrasinya, kesiapan dalam menerima pembelajaran dari siapa saja yang tidak hadir hari ini. Nah, izin kemana? Kita doakan supaya kegiatan Lubna sukses anak ya. Ada lagi yang tidak hadir? Nur Istiqomah sakit. Kita doakan teman kalian Nur Istiqomah supaya kembali sehat dan bergabung dengan kita kembali anak ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang program linier. Program linier yaitu tentang penerapan program linier dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai di sini adalah yang pertama, membuat model matematika program linier dari masalah kontekstual dengan benar. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Kemudian untuk kegiatan kita hari ini, kita akan melakukan diskusi kelompok anak ya. Kita akan melakukan diskusi kelompok untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan masalah kontekstual. Ada yang menanyakan, apa manfaatnya mempelajari program linier itu? Manfaatnya itu mungkin kalian nanti berminat untuk terjun ke arah jual beli ya anak ya. Jadi kita nanti bisa mencari berapa sih keuntungan saya, berapa sih kerugian saya kalau saya menjual barang dengan harga sekian. Kemudian berapa kerugian saya kalau saya menjual harga dengan harga sekian. Itu adalah salah satu dari fungsi mempelajari program linier. Kemudian karena kita nanti akan bekerja dalam kelompok, nah ya, jadi ibu harapkan kalian nanti bisa bekerja sama. Nah, di
bisa bekerja sama di dalam kelompok. Ada video yang harus kalian tonton dulu bagaimana pentingnya kerjasama itu. Nah, silakan diamati baik-baik. Solid yang kuat untuk bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, itulah yang akan kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah program linear yang akan kita bahas nanti. Apakah kalian masih ingat materi tentang sistem persamaan linear dua variabel atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Masih ingat. Baiklah, mungkin ada yang masih ingat tentang sistem persamaan linear dua variabel? Saya, Bu. Ya, baik, anak semua. Sistem persamaan linear dua variabel adalah suatu persamaan yang masing-masing yang memiliki dua variabel yang masing-masing berpangkat 1, Bu. Oke, baik, terima kasih, benar sekali. Sudah tepuk tangan aja. Oke, baik. Adakah yang masih ingat bagaimana cara menentukan nilai X dan Y dari sistem persamaan atau pertidaksamaan linear dua variabel? Saya, Bu. Oke, baik, Sugus. Dengan menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Baik, benar sekali. Sekarang, apakah ada yang masih ingat bagaimana cara menggambar grafik dari pertidaksamaan linear dua variabel? Oke, baik, Wafi. Kita bisa misalkan dari dulu X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 untuk membuat titik potong. Nah, dari titik potong tersebut kita menghasilkan dua titik yang dimana kita gabungkan sehingga membentuk sebuah garis grafik. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Wafi. Hari ini kita akan mempelajari tentang program linear. Ya, program linear itu juga berkaitan dengan materi sistem persamaan linear dua variabel atau sistem persamaan linear dua variabel yang sudah kita pelajari. Ini adalah video masalah program linear. Ditonton dulu video.
kemukakan di atas itu merupakan masalah program linier dalam bidang industri, di mana kita harus menentukan berapa jumlah roti dan donat agar memperoleh keuntungan maksimum. Baik, terima kasih. Benar sekali. Ada mungkin yang bertanya tentang video tadi? Maaf Bu, saya belum mengerti tentang video tersebut. Oke, baik. Ibu izin menjelaskan. Oke, silakan Sisi. Dari tayangan video tadi, kita bisa membuat penyelesaian dengan menggunakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel seperti yang kita pelajari waktu kelas 1. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Untuk masalah di atas nanti akan kita diskusikan ya. Kita akan diskusikan. Jadi silakan kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagikan pada kegiatan minggu lalu. Ya, ya. Masih ingatkah kalian dengan kelompok kalian masing-masing? Masih. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, tiap kelompok sudah menerima LKPD yang sudah Ibu bagikan. Oke. Silahkan dibuka. Di dalam masalah LKPD itu adalah masalah yang Ibu sampaikan dalam video. Ya, silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian dengan waktu 25 menit. Ya. Kalian melakukan kerjasama dengan teman kelompoknya, anak ya. Iya, Bu. Jangan lupa tulis nama kelompok. Oke, selama kalian mengerjakan LKPD, Ibu akan menilai kalian dalam bekerja sama. Ya, anak ya, bagaimana tanggung jawab kalian dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Akan mulai dikerjakan LKPD-nya, anak ya. Kalau menjelaskan bagaimana untuk menyelesaikan ini. Kita akan menggambar daerah titik dan kita substitusi titik tersebut ke dalam nilai optimum yang sudah ditentukan. Oke, pintar sekali. Jadi, ya, dengan misalkan dulu anak ya, rotinya dengan donatnya dengan variabel X dan Y anak ya. Kemudian membuat model matematika dari masalah tersebut. Membuat model matematika itu dengan membuat permisalan anak ya untuk menggambar grafik persamaan. Ya, anak ya. Baik, silakan lanjut diskusi dengan teman kelompoknya. Silakan dibuat model matematikanya dulu anak ya. Kemudian membuat titik foto. Ya. Oke, terima kasih. Silakan lanjutkan diskusinya anak ya. Bagaimana dengan kelompok ini? Ya. Terus selanjutnya membuat model matematika. Ya, membuat model matematika kemudian menggambar daerah penyelesaian anaknya. Oke, baik, silakan lanjutkan diskusinya. Oh iya, isi ya. Kelasnya, kemudian nomor absennya. Kemudian isi namanya yang di sini anak ya. Oke, baik. Di sini dengan memisalkan dulu anak ya. Dengan memisalkan kalau roti itu dengan X, kemudian donat dengan Y anak ya. Kemudian mencari titik kok untuk menggambar daerah penyelesaian. Baik, ya bisa diterima. Terima kasih anak ya. Silakan lanjutkan diskusi. Gimana kelompoknya semua? Oke. Jadi yang ini anak langsung aja kita tentukan dulu variabel X-nya anak ya. Setelah menentukan variabel X-nya nanti melalui titik foto ya. Ya. Setelah melalui titik foto kemudian digambar dalam grafik pertidaksamaan anak ya. Silahkan lanjutkan diskusinya. Oke, kerjasama kalian di dalam kelompok tetap Ibu nilai ya, Naya? Iya.
kelompok ini, jadi akan mengurangi nilai kelompoknya. Jadi kekompokan itu sangat penting sekali. Iya, Bu. Ya, sekarang waktunya untuk melakukan kira-kira adakah kelompok yang bisa maju duluan untuk melakukan presentasi? Oke, baik, kelompoknya Silsi. Silakan kelompok 3, tepuk tangan dulu. Oke, untuk kelompok yang lain, silakan diperhatikan. Untuk kelompoknya Silsi, itu kelompok 3, itu akan menjawab untuk soal nomor 1 ya? Ya. Nomor 1 bagian A itu menentukan model matematika dari permasalahan yang ditampilkan dalam video tadi ya? Oke. Silakan dilihat baik-baik apa yang disajikan oleh kelompok 3.
Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Winia Rizky, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jawaban yang telah kami kerjakan bersama-sama. Baik, langkah pertama adalah langkah awal membuat terlebih dahulu model matematikanya. Misalkan roti sama dengan X, donat sama dengan Y. Model 1 sama dengan 2000X tambah 1500Y lebih kecil sama dengan 900.000. 4X diperkecil menjadi 4X tambah 3Y lebih kecil 1800. Model kedua sama dengan X tambah Y lebih kecil sama dengan 500. Sedangkan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian untuk persamaan nilai optimumnya sama dengan 2500X tambah 1800Y. Sekian presentasi dari saya mewakili teman-teman dari kelompok 3. Nama saya Putri Aziza dari kelompok 1. Saya mewakili teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai untuk masalah menentukan nilai penjualan maksimum dari sebuah toko roti. Nah, tadi kelompok sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana kita membuat model matematika untuk dari masalah kontekstual yang ditampilkan dalam video tadi yang kita sebutkan. Sekarang saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua untuk menyelesaikan masalah yang kedua, yaitu menentukan keuntungan maksimum yang didapat dari atau berapa donat yang dibuat dan berapa roti yang dibuat agar toko tersebut mendapat keuntungan. Yang pertama, kita bisa melakukan permisalan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 untuk mencari titik potongnya. Sehingga di sini kita ada dua perketsamaan, yaitu 4X sama dengan 3Y sama dengan 1800. Kita membuat titik potongnya, misalkan terlebih dahulu X sama dengan 0 sehingga Y-nya 600, memisahkan Y sama dengan 0 sehingga X-nya 450. Sehingga ada dua titik yang kita dapat dari perketsamaan yang pertama, yaitu titik 0,600 dan titik 450,0. Untuk perketsamaan yang kedua, yaitu X plus Y sama dengan 500, kita mencari titik potongnya. Permisalan terlebih dahulu X sama dengan 0 sehingga Y-nya 500 dan permisalan dulu Y sama dengan 0 sehingga X-nya 500. Sehingga kita dapat lagi dua titik. Yang pertama yaitu 0,500 dan titik yang kedua 500,0. Setelah kita memisahkannya, kita selanjutnya menggambar daerah penyelesaiannya. Nah, di sini kita sudah mendapat 4 titik dari daerah penyelesaian yang saya namakan dengan titik A 0,0, B 450,0, C 300,200 dan D 0,500. Mungkin teman-teman semua bertanya, kenapa titik C ini bernilai 300 dan 300,200 titik itu? Saya di sini akan menjelaskan. Yang pertama, kita eliminasi terlebih dahulu X sama persamaan 1 dan persamaan 2. Sehingga dari eliminasi tersebut kita menghasilkan Y sama dengan 200. Setelah kita eliminasi, kita substitusi Y sama dengan 200 ke persamaan 2. Sehingga dari hasil substitusi tersebut kita mendapatkan nilai 300. Oleh karena itulah titik C dibedakan 300,200. Setelah kita mendapatkan nilai C-nya, kita langsung substitusi titik-titik daerah penyelesaian ke persamaan nilai optimum agar kita dapat mendapatkan nilai keuntungan dari toko roti tersebut. Yang pertama 0,0, di mana 0,0 tersebut hasilnya tetap 0. Yang kedua titik 450,0 yang menghasilkan keuntungan 1.125.000. Yang ketiga 300,200 yang dimana keuntungannya 1.110.000, dan titik yang keempat adalah 0,500 keuntungannya 900.000. Dari tabel ini kita bisa lihat bahwa titik 450,0 lah yang keuntungannya paling banyak.
Untuk itu kesimpulan yang kita bisa ambil dari soal ini adalah banyaknya donat dan roti yang akan dibuat agar memperoleh keuntungan maksimum adalah dengan membuat 450 roti dan 0 donat. Oke, baik. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Jadi aplaus dulu untuk kelompok satu. Ada yang mau menanggapi tentang hasil teman-teman baik karena Jarak angka TP-nya terlalu jauh, harusnya seimbang. baik topik yang dikritik ini untuk kelompok satu adalah jaraknya jarak antara satu titik dengan titik yang lain terlalu jauh untuk 200-nya ada ya. Akan diperhatikan dulu di depan. Jadi dari permasalahan yang sudah Ibu tampilkan di dalam video tadi, oke, kita bisa membuat model matematikanya dulu. Langkah awalnya yaitu bisa juga dengan membuat tabel dulu, membuat tabel berapakah jenis kue yang ada di dalam video tersebut. Nah, tadi sudah ditampilkan oleh kelompok satu tadi, yaitu dengan memisalkan roti dengan X, donat dengan Y. Nah, setelah itu disambung oleh kelompok satu, kelompoknya Wafid, itu dengan memisalkan dari pertidasakan atau persamaan tadi dengan nilai X sama dengan 0 dengan Y sama dengan 0, sehingga didapatlah dua titik seperti ini. Dua titik yang pertama itu 4.0,600 dan 450,0 itu dari model matematika yang pertama. Dari model matematika yang kedua didapat titik 0,500 dengan 500,0. Ya, dari titik yang sudah didapatkan itu disajikan dalam tabel grafik pertidaksamaan linear dua variabel. Hanya saja Ibu ingin sedikit memperbaiki kekeliruan dari kelompok satu yang menggambar grafiknya. Nah, lain kali untuk menggambar grafiknya, pastikan grafiknya rapi supaya kelihatan sekali daerah penyelesaiannya. Oke, yang pertama adalah untuk angka yang di sebelah kanan ini harusnya dipindah ke sebelah kiri ya. Oke, di sebelah kiri. Jarak untuk ini sumbu Y-nya, ini sumbu X ya. Kemudian jarak antara satu titik dengan titik yang lain harus seimbang. Ya, harus seimbang. Nah, digambarkan seperti ini. Oke, ini 200. Kalau sudah mulai dengan 200 di sumbu X, maka 200 juga di sumbu Y ya. Untuk mencari titik C itu dengan cara mengeliminasi dan substitusi dari variabel X dan Y. Ya. Kemudian setelah itu ditentukanlah nilai maksimumnya. Tentukan nilai maksimumnya dari titik-titik daerah penyelesaian, sehingga diperolehlah bahwa untuk memperoleh keuntungan maksimum dari toko roti tersebut, maka toko roti itu harus membuat 450 biji roti dan dengan membuat 450 biji roti saja tanpa membuat donat, maka toko roti tersebut sudah mendapatkan keuntungan. Baik, bisa diterima semuanya ya? Oke, karena kalian juga sudah melakukan diskusi dengan baik, kemudian presentasi dengan baik, kalian juga sudah partisipasi dengan baik, dan ada tambahan dari Ibu tadi supaya kalian lebih baik lagi ya? Silakan, karena kita sudah melakukan kegiatan diskusi, silakan kembali duduk sesuai dengan tempat duduk kalian. Rasa kalian sudah bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan di depan. Kemudian untuk lebih jelasnya tentang pengetahuan kalian, Ibu akan melakukan penilaian individu, jadi bisa kalian isi di gambarannya ya. Jangan dikumpulkan ayat. Level
evaluasi yang sudah Ibu lakukan ke kalian, baik itu secara kelompok maupun secara individu, sudah dikumpulkan, kemudian sudah juga dipresentasikan, kemudian hasil evaluasi individunya juga sudah Ibu periksa walaupun baru 60 sampai 70%, tetapi itu sudah cukup mewakili menurut Ibu dan hasilnya sudah cukup memuaskan walaupun masih ada beberapa orang yang belum bisa menggambar grafik pertidaksamaannya dengan baik. Oke, untuk pertemuan selanjutnya mungkin Ibu akan lebih menekankan lagi atau apabila kalian kurang paham bisa menanyakan langsung di ruang guru. Baik, untuk setiap tugas yang Ibu berikan anak, Ibu harapkan kalian selalu mengerjakannya dengan baik, anak ya. Dengan baik, dengan penuh semangat, bukan hanya di jam Ibu saja, tetapi untuk jam-jam yang lain. Kemudian apabila kalian kurang paham, bisa kok kalian menanyakan dimanapun, mungkin Ibu ada di ruang guru, atau untuk mata pelajaran lain, gurunya ada di ruang guru, bisa dikomunikasikan anak ya. Atau kalau kalian merasa malu, bisa menanyakan ke temannya yang sudah paham, anak ya. Oke, baik. Dari pembelajaran yang kita lakukan tadi, perhatikan dulu. Halo kelas 2 IPANA. Perhatikan dulu dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Oke, baik Ina, silakan anak. Dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini, kesimpulan yang saya ambil yaitu program linear merupakan salah satu bagian dari matematika terapan yang dapat membantu kita memecahkan persoalan jual beli. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Ina. Ada lagi satu yang mau menambahkan ya, silakan anak. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembelajaran kita hari ini bahwa program linear adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah dengan memperhatikan syarat-syarat agar mendapatkan atau memperoleh hasil maksimum dan minimum. Oke, baik. Terima kasih Romi. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah hari ini program linear adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan persamaan atau pertidaksamaan linear yang mempunyai banyak penyelesaian dengan memperhatikan syarat-syarat agar diperoleh nilai maksimum dan nilai minimum. Kesimpulan kedua yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah program linear adalah salah satu bagian dari matematika terapan yang dapat digunakan untuk membantu memecahkan persoalan baik dalam bidang ekonomi, pertanian maupun industri. Jadi benar sekali apa yang sudah disampaikan kedua teman kalian tadi, anak ya. Ya. Bahwa salah satunya adalah dalam matematika masalah program linear ini adalah masalah merupakan bagian dari matematika terapan yang dapat diterapkan dalam bidang industri atau dalam bidang jual beli saja ya. Tidak hanya dalam bidang jual beli atau bidang ekonomi, dalam bidang industri pun, pertanian pun. Jadi dalam hal membeli pupuk ya, kalau kita daerah pertanian itu membeli pupuk, jadi kita tahu berapa keuntungan maupun kerugian yang kita alami apabila harga pupuknya sekian, kemudian banyaknya pupuk yang digunakan sekian, sementara harga beli atau harga jualnya menurun atau naik, mana ya? Ya. Baik. Selama 2 jam bersama Ibu, apa yang kalian rasakan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Oke, menyenangkan. Terima kasih. Kemudian ada lagi capek ya? Ya. Baik. Oke. Kita sudah melewati waktu 2 jam. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa kalian terima dan bisa bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya, ya? Iya. Kemudian materi selanjutnya yang akan kita pelajari untuk pertemuan berikutnya adalah tentang matriks. Jadi tolong diperhatikan bahan ajar kalian, kemudian bisa juga kalian cari di internet, ya? Iya, Bu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya. Tetap jaga kesehatan supaya kalian umur kalian ini adalah masa-masanya untuk harus belajar dengan giat untuk masa depan yang lebih baik. Oke. Baik, Ibu ada tugas yang Ibu berikan kepada kalian. Nanti di rumah ya, tolong diperiksa. Ibu akan kirim lewat grup kelas ya. Itu Google Form ada di dalam link ini ya, Nak ya. Oke, kalian bisa buka. Ini ada tugas yang Ibu selipkan, satu soal di dalam ini, kalian bisa kerjakan di rumah, Nak ya. Jangan membuka link Google Form ini, Nak ya. Pembelajaran hari ini kita tutup. Baik, ketua kelas silakan pimpin doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan. Belum siap, kan?
Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai.